Ketegangan terjadi saat petugas Satpol PP Kota Padang berupaya menertibkan lapak pedagang kaki lima di sepanjang lorong Pasar Raya Padang, Sumatera Barat. Para pedagang yang tidak terima lapaknya diangkut, melakukan perlawanan sengit dengan mengadang mobil petugas. Bahkan, sejumlah pedagang nekat memanjat mobil untuk merebut kembali barang dagangan mereka. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya relokasi pedagang dari selasar pasar ke lokasi baru yang telah disiapkan di dalam pasar. Kericuhan semakin memanas saat petugas terpaksa mengamankan salah seorang pedagang yang diduga melakukan penyerangan terhadap anggota Satpol PP di lapangan. Pedagang yang tak terima terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas. Melaksanakan kegiatan gabungan bersama dengan TNI dan Polri untuk melakukan pengawasan sekaligus penertiban dan melakukan pengosongan pedagang kaki lima yang berada di selasar untuk direlokasi dan diarahkan ke basement facility view. Untuk kegiatan kita ini secara gabungan sudah dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut dan sebelumnya juga sosialisasi, edukasi dan administrasi juga sudah diluangkan serta dituangkan oleh Dinas Perdagangan dan Satpol PP sendiri. Kalau memang ada permusyawaratan, hilangan silakan P. Tembak saja. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, hilangan silakan Limodo. Meski situasi sempat memanas, petugas tetap melakukan penjagaan ketat di kawasan Pasar Raya guna mencegah pedagang kembali menggelar lapak di badan jalan dan selasar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang ibu tak kuasa melihat warung miliknya terbakar hingga pingsan. Warung tempatnya mencari nafkah di Jalan Taman Cimanggu, Bogor, Jawa Barat, ludes dilalap si jago merah. Kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan warung bakso miliknya. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga, api berasal dari kebocoran tabung gas 3 kg yang tengah digunakan untuk memasak. Dalam waktu kurang dari 10 menit kita sudah nyampe dan sudah tertangani. Awal api diduga dari kompor gas yang bocor, lagi masak, nyambar jadi kena ke atas. Berapa bangunan yang habis, Pak? Satu bangunan, Soto Ohim. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah paogah kocar-kacir berusaha kabur dari razia yang digelar Satpol PP pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Cengkareng. 19 paogah terjaring razia dan langsung diamankan ke panti sosial. Abang jangan di sini. Para paogah dan juru parkir liar yang berkeliaran di sejumlah titik Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat ini berusaha kabur saat mengetahui kedatangan Satpol PP bersama aparat TNI Polri. Meski sudah diamankan, namun beberapa paogah memberontak hingga membuat petugas harus jatuh bangun menangkap mereka. Razia kemudian dilanjutkan ke kawasan Jalan Raya Duri Kosambi serta Rawa Buaya. Razia dilakukan lantaran banyaknya laporan keresahan warga akan keberadaan para paogah di persimpangan jalan yang kerap menyebabkan kemacetan dan pungutan liar kepada pengendara. Kami berpesan kepada pengguna jalan agar bijak di dalam memberikan sesuatu kepada masyarakat, khususnya paogah, sehingga
jangan sampai menimbulkan masalah baru di jalan raya. 19 orang paogah yang terjaring razia kemudian dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor wanita menjadi korban perampasan oleh sekelompok debt collector di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tak hanya beradu mulut, para oknum tersebut juga sempat merampas ponsel korban hingga nyaris baku hantam dengan orang tua korban. Kelompok penagih utang mengadang seorang pemotor wanita yang sedang membeli bakso di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pemilik motor yang panik langsung mengabari orang tuanya. Saat cekcok dengan korban, pelaku sempat berupaya merampas ponsel yang digunakan untuk merekamnya. Oknum tersebut tidak bisa memberi kejelasan, ini langsung divideokan oleh korban hingga akhirnya beradu mulut dan ponsel milik korban sempat dirampas. Dari pengakuan orang tua korban, sepeda motor milik anaknya memang menunggak selama 2 bulan, namun masih ada jangka waktu untuk membayar. Hanya berteriak-teriak aja bahwa itu tidak boleh, itu tidak dilarang untuk merampas motor, bukan haknya. Itu karena dia bukan penegak hukum atau orang berwajib. Itulah terjadinya tadi. Perampasan betul, mau dirampas ya tadi ya. Kuncinya sempat dicabut, diambil di mana, Pak? Kalau dia kan langsung itu bukan pakai kunci, langsung elektronik dia. Kalau PCX itu, ya jelas. Makanya dia nggak bisa. Disitulah kita berdebat sampai tadi hampir berantem juga sama beliau gitu. Ada berapa orang, Pak? Ada 4. Sempat nunjukin surat apa tuh, Pak? Dia menunjukkan surat, nggak tahu surat apa. Yang jelas surat itu tidak itu ilegal lah bahasanya gitu. Atas kejadian ini, korban langsung memviralkan ke sosial media agar tidak ada lagi debt collector yang merampas motor di tengah jalan. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terekam kamera pengawas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pria tak dikenal beraksi saat kondisi jalan masih ramai dengan berpura-pura memperbaiki sepeda motor. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini terekam jelas kamera pengawas di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pria tak dikenal mengendarai sepeda motor berhenti di dekat sebuah mobil milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Kedua pelaku berakting seolah-olah sedang memperbaiki sepeda motor untuk mengelabui korban dan pengguna jalan. Meski kondisi jalan raya ramai kendaraan melintas, pelaku tetap nekat melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, salah satu pelaku memecahkan kaca mobil dan langsung mengambil sebuah tas milik korban. Sejumlah pedagang yang mengetahui kejadian berusaha mengejar sambil meneriaki pelaku yang berhasil melarikan diri. Lihat, dia ngambil tas 2, tas yang kecil sama yang gede. Nah, yang gede laptop, yang kecil nggak tahu apa. Nah, saya teriak maling. Nah, itu dia mau jatuh, tapi sama saya nggak kena. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, terutama di titik-titik yang dianggap rawan kejahatan, serta segera menangkap para pelaku pencurian pecah kaca yang meresahkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, News melaporkan. Berikutnya pemirsa, pasca penyerangan sekelompok orang ke gudang layanan belanja daring di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji akan mengganti kerugian. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para korban atas ketidaknyamanan dan kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut. Saya sangat menyesal atas kejadian yang terjadi. Dengan ini saya mohon maaf serta sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Pasca penyerangan sekelompok orang ke gudang layanan belanja daring di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pelaku meminta maaf kepada korban dan kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam unggahan di media sosial, pelaku menyebut dirinya bersalah telah membuat keributan tersebut dan akan mengganti seluruh kerugian. Sebelumnya beredar luas video rekaman kamera CCTV yang merekam aksi sekelompok orang tak dikenal melakukan penyerangan ke gudang layanan belanja daring. Peristiwa bermula dari sebuah mobil berwarna putih menabrak sepeda motor yang terparkir. Mobil kemudian terus melaju dan menabrak pohon.
Sejumlah karyawan di area parkir langsung menghampiri mobil, namun tak lama berselang, tiba-tiba sejumlah pria datang dan langsung melakukan penyerangan. Beberapa karyawan yang panik mencoba melawan hingga bersembunyi masuk ke dalam gudang. Mirisnya, beberapa oknum ikut masuk ke dalam gudang dan terus melakukan penyerangan terhadap karyawan. Dari Jakarta, Rizky Falfi, iNews melaporkan. Seorang pria diduga hendak menculik bayi di Rusun Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap warga dan sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum diserahkan ke polisi. Pria ini nyaris dihakimi massa saat akan dibawa ke Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya, seorang pria diduga hendak menculik seorang bayi diamankan dari amukan massa di pos keamanan Rusun Muara Baru Penjaringan, Senin petang. Diketahui pelaku bukan warga Rusun Muara Baru, melainkan seorang pendatang yang memasuki salah satu unit rusun diduga hendak menculik bayi. Anak apa itu? Mengambil anak, bayi itu bang. Iya, bayi itu mana pelakunya yang tadi? Korbannya yang tadi? Itu tadi sempat dihakimi masa, abang sempat amanin bang? Dihakimi saya nggak ngeliat, cuma ini udah di kantor baru. Abang amanin? Iya. Penculikan bayi? Iya, penculikan bayi. Kalau pelakunya itu warga situ bukan Pak? Warga rusun bukan? Bukan. Oh bukan? Bukan, pendatang. Ada berapa orang? Satu orang, sejujurnya saya lihat ini satu orang. Itu laporannya itu? Ya, laporannya penculikan bayi itu. Kini pelaku diperiksa di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdos, iNews melaporkan. Diduga rekayasa berita acara pemeriksaan, 2 anggota Polsek Cilandak diperiksa Propam Polres Jakarta Selatan. Kasus terungkap saat hasil BAP kasus penganiayaan seorang saksi diduga ditambahkan narkoba di dalamnya. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bukan gitu bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Inilah rekaman video amatir saat salah seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada 2 penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Saksi pelapor ini tak terima adanya tambahan barang bukti narkotika pada kasus penganiayaan. Perekam sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak, Jakarta Selatan ini menduga adanya rekayasa dalam BAP. Butut viralnya video kedua anggota kepolisian Polsek Cilandak ini kini tengah diperiksa oleh Propam Polres Jakarta Selatan. Dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Di Propam Polres Jakarta Selatan tengah mendalami kasus termasuk adanya dugaan pelanggaran baik kode etik maupun pidana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sanjambati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang didampingi anggota kepolisian dan pendamping hukum sedang menggerebek seorang oknum polisi Grobogan yang sedang bermalam di tempat selingkuhan. Ia menggedor dan mendobrak pintu hingga terjadi keributan di dalam rumah. Ini kalian apa? Mbak tahu nggak siapa? Apa itu? Dia punya suami istri kan? Istri kan? Tahu. Nggak tahu. Seorang wanita menggerebek suaminya yang diduga selingkuh di sebuah ruko di Grobogan, Jawa Tengah. Wanita itu pun mengamuk saat mendapati suaminya berduaan dengan wanita lain. Ia mengamuk dan memaki suami dan selingkuhannya. Sang suami diketahui merupakan oknum anggota kepolisian Polres Grobogan berpangkat Aibtu dengan inisial R. Aibda R mendapatkan sanksi atas pelanggaran kode etik, dijatuhi mutasi demosi 10 tahun. Dan penjara 30 hari. Patsus. Pada akhir Januari 2026 lalu, Aibtu R menjalani sidang kode etik di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah dan hasilnya sanksi tegas hukuman penjara di tempat khusus selama 30 hari dan mutasi bersifat demosi selama 10 tahun. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Seorang remaja menjadi korban kekerasan seksual oleh sekelompok orang di Kota Jambi. Ironisnya dari 4 orang pelaku, 2 diantaranya merupakan oknum anggota polisi.
Inilah rekaman video amatir saat sejumlah pelaku pemerkosaan terhadap seorang remaja berinisial C usia 18 tahun menemui keluarga korban. 4 orang pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta maaf dan mengakui perbuatan bejatnya terhadap korban yang dilakukan di sebuah rumah di 2 lokasi berbeda. Keluarga korban tetap melaporkan perbuatan bejat tersebut ke polisi. Tentu saja peristiwa ini mencuat ke publik karena dari 4 orang pelaku tersebut adalah 2 oknum anggota polisi. Akibat perbuatan para pelaku, korban menderita trauma berat dan harus mendapat pendampingan psikolog untuk dilakukan pemulihan trauma. Keluarga tengah fokus untuk pemulihan dari trauma korban yang dialami dengan pendampingan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Korban ini mengalami trauma yang sangat berat, itu udah pasti. Yang kedua, disosialisasi sosial yang sangat berat yang dialami dari korban juga, seperti yang mengurungkan diri, tidak mau keluar kamar, maupun juga untuk bertemu sama teman-teman maupun ya ibu kandungnya sendiri maupun saudaranya pun gak bisa. Ibu korban meminta kita sebagai penasihat hukumnya untuk kita fokuskan dulu adalah dari segi pemulihan dirinya dari korban dulu. Makanya kita juga sebagai penasihat hukum kita akan berkoordinasi juga sama UPTD PPA. Kebetulan cita-citanya korban ini kan begitu tinggi ya, artinya dia ingin mengabdi kepada negara, makanya ikut tes polwan juga. Saat ini kasus ruda paksa yang dilakukan sekelompok orang yang melibatkan 2 oknum polisi tersebut terus dilakukan penyelidikan oleh PPA di Treskrimum Polda Jambi. Sementara itu, 2 oknum polisi melakukan proses hukum pidana dan juga harus menjalani pemeriksaan kode etik oleh Propam Polda Jambi. 4 pelaku yang melakukan tindak pidana ruda paksa atau asusila telah dilakukan proses penahanan. Ya, penyidik dari Ditkrimum dan Propam secara cepat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Ya, dan saat ini yang pelaku sudah dilakukan penahanan. Ya, dan kami sampaikan penyidikan masih terus berlanjut. Ya, masih dalam proses penyidikan dan berkaitan dengan kode etik. Ya, dari Propam juga bekerja keras secara cepat. Mudah-mudahan disegerakan untuk segera sidang kode etik. Atas perbuatannya, 2 orang polisi dan 2 orang rekannya tersebut akan terancam pasal 473 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Pemirsa, polisi merilis hasil uji laboratorium forensik dagangan es gabus milik Sudrajat yang viral karena dituduh menggunakan bahan spons. Polres Metro Jakarta Pusat juga memastikan anggota mereka tidak menganiaya Sudrajat. Penjual es kue jadul yang belum kita pernah makan. Teka-teki dugaan es kue palsu berbahan baku spons yang belakangan viral di media sosial akhirnya terjawab. Dari hasil uji laboratorium yang dilakukan tim Puslap Forma Mabes Polri, es kue tersebut ternyata negatif berbahan baku spons. Es kue tersebut dibuat dengan bahan makanan yang aman dikonsumsi seperti tepung, agar-agar, gula, serta pewarna makanan. Pada kandungan makanan juga tidak ditemukan adanya bahan pengawet berbahaya seperti formalin ataupun boraks. Hasil uji lab tersebut menjawab tudingan petugas Babinsa Utan Panjang dan Babin Kamtipmas Polsek Johar Baru saat mengamankan Sudrajat di kawasan Kemayoran 24 Januari lalu. Sampel dari agar-agar, kue gabus, terus kemudian meses coklat dan sisa dari kue gabus itu hasil pemeriksaannya adalah negatif formalin seluruhnya ya, negatif formalin, negatif borak, negatif nitrit dan negatif rodamin B. Artinya hal-hal yang berbahaya untuk dikonsumsi itu tidak ada. Artinya aman banget untuk dikonsumsi tidak? Aman. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra juga menegaskan tidak ada penganiayaan oleh anggotanya seperti yang diakui Sudrajat selaku penjual es. Tim Dokpol juga melakukan pengecekan kepada Pak Sudrajat itu sendiri, maksudnya fisiknya, karena ini kan penyerahan dari masyarakat. Ya, kita juga khawatirkan memang adanya penganiayaan, terluka. Pada saat pemeriksaan itu tidak ada. Sebelumnya, pedagang es bernama Sudrajat itu diamankan setelah adanya laporan melalui call center 110 di mana adanya dugaan penjualan es kue berbahan baku spons. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, harga emas yang terus meningkat memicu antusiasme warga di Pamekasan, Jawa Timur. Sejumlah warga ramai-ramai mencari emas di aliran sungai. Aktivitas tidak biasa ini pun viral di media sosial dan menarik perhatian warga sekitar.
Dengan alat seadanya warga mencari emas di aliran sungai di Desa Parteker, Pamekasan, Jawa Timur. Ayakan dan bak plastik digunakan untuk memisahkan emas dari tanah dan pasir sungai. Aktivitas mencari emas tersebut mulai ramai dilakukan sejak sepekan terakhir. Berawal dari seorang warga bernama Saifur Rahman yang mengaku menemukan emas mulai dari serpihan kecil hingga potongan kalung dan anting. Serpihan emas tersebut dikumpulkan dan diuji terlebih dahulu sebelum dijual dengan hasil lebih dari 1 juta rupiah. Ceritanya dulu ini tempat penyucian emas. Jadi banyak emasnya di sini. Sampai dapat setengah gram setiap hari. Sampai sekarang ya alhamdulillah dapat 4 gram sudah. Video pencarian emas yang beredar luas di media sosial membuat warga lain berdatangan untuk mencari emas. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Aksi seorang pria menendang kucing saat jogging di Stadion Kridosono Blora, Jawa Tengah menjadi sorotan di media sosial. Selain menuai kecaman, pelaku kini terancam hukuman pidana hingga 1 tahun penjara serta denda puluhan juta rupiah. Polisi memproses kasus seorang pria yang menendang kucing peliharaan yang dibawa pemiliknya di Stadion Kridosono Blora, Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyebut Polres Blora tengah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Polres Blora juga meminta keterangan pemilik kucing. Terkait motif pelaku menendang kucing masih didalami polisi. Namun Polda Jateng merasa prihatin dengan kejadian tersebut. Saat ini penyidik sedang melakukan investigasi, melakukan pemeriksaan terhadap owner dan juga oknum dari masyarakat yang menendang tersebut, dan saat ini sedang berproses dan kita masih menunggu perkembangan yang dari hasil pemeriksaan tersebut. Berarti masih pendalaman ya, Dari? Betul, saat ini masih pendalaman dan kami dari pihak kepolisian akan serius menangani ini semua dan kita turut prihatin terhadap peristiwa tersebut dan diharapkan ini tidak terjadi dan terulang kembali. Kasus penganiayaan kucing ini jadi viral dan menuai kecaman. Beberapa hari setelahnya kucing yang ditendang pelaku akhirnya mati. Pelaku terancam disangkakan UU KUHP baru, yakni pasal 337 dengan pidana penjara maksimal 1 tahun penjara dan denda senilai 50 juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, diduga sakit hati karena dipecat. Seorang eks penjaga rumah nekat menguras habis seluruh perabotan rumah mewah milik mantan majikannya di Menteng, Jakarta. 6 orang berhasil dibekuk petugas, termasuk pelaku utama dan penadah. Polisi mengamankan puluhan barang bukti kasus pencurian yang dilakukan oleh mantan penjaga keamanan terhadap majikannya. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku yang jadi otak pencurian di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Diduga sakit hati dipecat, pelaku nekat mencuri di rumah mantan majikannya di Jalan Muhammad Yamin, Menteng, Jakarta Pusat saat kondisi rumah kosong. Pelaku menggunakan 2 mobil pickup dan menjualnya ke 4 penadah. Akibat pencurian tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian hingga 600 juta rupiah. Kami kemudian berhasil melakukan pencarian dan didapati fakta-fakta bahwa saudara Z yang menjual atau melakukan pencurian bersama dengan saudara M, tersangka M. Kini, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pendakwa Bahar bin Smith ditetapkan tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok, Tangerang, Banten. Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Tangerang menuntut Polres Metro Tangerang Kota menindak tegas seluruh pelaku kekerasan terhadap salah satu anggotanya. Setelah 4 bulan penyelidikan, pendakwa Bahar bin Smith akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan anggota Banser di Cipondok Kota Tangerang, Banten. Penetapan tersangka oleh Polres Metro Tangerang Kota pada 30 Januari 2026 setelah penyidikan melakukan gelar perkara.
Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kota, AKBP Awaludin Kanur menyatakan, Bahar bin Smith akan diperiksa Rabu 4 Februari. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terjadi pada 22 September 2025. Saat itu Bahar menghadiri sebuah acara di Cipondoh, Kota Tangerang. Sementara seorang anggota Banser juga datang ke lokasi untuk mendengarkan ceramah. Namun saat anggota Banser mendekat dan ingin bersalaman dengan Bahar, sekelompok orang menghadangnya. Korban dibawa ke sebuah ruangan dan mengalami penganiayaan hingga luka-luka. Istri korban melaporkan peristiwa itu ke Polresta Tangerang Kota. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pemanggilan Bahar bin Smith di Polres Metro Tangerang Kota Banten, kami sudah terhubung dengan rekan Ismalia Meidasari dengan juru kamera Irian Syah Wahyudi. Ya Ismalia, apakah Bahar bin Smith sudah datang memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Metro Tangerang Kota dan apa agenda pemeriksaan hari ini? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini Bahar bin Smith akan dilakukan pemeriksaan pertama kali dengan kapasitasnya sebagai tersangka di Polres Metro Tangerang Kota, yang dimana pemanggilan ini dilayangkan dan akan dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Namun hingga saat ini sudah pukul 11 kurang ini Bahar bin Smith belum terlihat mendatangi Polresta Metro Jakarta, maksud kami Tangerang Kota, yang dimana memang saat ini kami melihat di sini masih belum ada tanda-tanda kedatangan dari Bahar bin Smith maupun juga tersangka lainnya ataupun juga kuasa hukumnya. Namun kemarin kuasa hukum dari Bahar bin Smith ini memastikan bahwa kliennya akan dengan kooperatif memenuhi panggilan polisi. Fajar dan juga pemirsa, seperti kita ketahui bahwa Bahar bin Smith ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30 Januari 2026 lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan gelar perkara, ini ditetapkan sebagai tersangka dengan 3 orang tersangka lainnya. Jadi pada kasus ini terdapat 4 orang tersangka dan salah satunya merupakan Bahar bin Smith. Dan Bahar bin Smith ini dijerat pasal 365 KUHP mengenai pencurian dan kekerasan dan atau pasal 170 KUHP mengenai pengeroyokan. Sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan Bahar bin Smith apakah akan memenuhi panggilan polisi kali ini atau tidak, dan nanti akan kami update kembali kepada Fajar dan juga pemirsa. Kembali ke Anda Fajar. Ya baik, terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari Polres Metro Tangerang Kota Banten. Kami tunggu update informasinya. Selamat bertugas kembali.